sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam podcast One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Berbicara soal kesehatan, ini sangat penting sekali ya, terutama bagi anak-anak dan orang lanjut usia, karena sulitnya menerka, mungkin untuk bayi, balita gitu, susah untuk menebak kira-kira dia sakit apa ya, karena belum bisa berkomunikasi. Sebaliknya dengan lansia, semakin tua kadang-kadang penyakit semakin banyak. Nah, kita udah kedatangan salah satu inovator yang akan berbicara tentang gimana sih cara meningkatkan imunitas para lansia ini. Kita udah kedatangan Bapak Haji Harmadi Eskep MKes. Selamat datang Pak Madi ya. Iya. Pak Madi dari Puskesmas 23 Ilir. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Masih pelayanan seperti biasa di Puskesmas? Kalau untuk pelayanan di Puskesmas 23 Ilir sampai saat ini masih ya? Belum ada berubah. Cuma berarti udah ada tetap protokol kesehatan. Tetap protokol kesehatan. Yeah. Berarti udah banyak yang datang untuk vaksin ya? Kalau untuk vaksin sampai saat ini masih ada, dan saat ini pun masih berlangsung vaksin untuk lansia dan mereka ya? OPD. Oke, berarti memang dari sekarang ini memang sudah ada pelayanan untuk lansia. Iya. Tetapi inovasi yang akan kita bahas kali ini agak berbeda ya, bukan tentang vaksin terhadap lansia, tetapi namanya itu sangat Palembang sekali, yaitu Cuko Pistel. Bagi yang nggak tahu nih, Cuko itu bahasa Indonesianya cuka ya, saus untuk pempek gitu, dan pistel itu salah satu jenis dari pempek yang isinya biasa pepaya muda ya. Iya. Nah, tapi Cuko Pistel kali ini kita namanya curhat komunikasi pendekatan intensif terhadap lansia. Nah, bisa dijelasin nggak Pak Madi, apa sih curhat komunikasi ini dalam bentuk apa gitu? Iya, terima kasih Ibu. Di sini untuk Cuko Pistel sendiri kita memang diawali, kita pengen melihat menarik nih. Kira-kira judul dari inovasi kita apa? Makanan Palembang, oh ternyata Cuko Pistel. Yeah. Nah, dari arti dari Cuko Pistel ini sendiri kami melihat diawali dari peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2004. Di sini kan kita ada perbedaan nih, ada pembanding antara mereka para lansia yang potensial dan lansia yang tidak potensial. Nah, di sini lansia yang potensial mereka ini melakukan aktivitas atau melaksanakan pekerjaan mereka sehari-hari itu dapat dilakukan sendiri, sedangkan mereka lansia yang tidak potensial adalah sebaliknya. Nah, di sini kami melihat lansia yang tidak potensial ini sangat sangat perlu sekali sentuhan dari kami tenaga kesehatan. Dan dari Cuko Pistel ini sendiri ada beberapa poin yang ingin kami tampilkan untuk di sini. Yang pertama, capaian program kami lansia di tahun 2018 ini sangat rendah sekali, belum sampai sesuai dengan target yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, kita di sini ada kerjasama dengan BPJS. Di sini Bu, kita ada senam prolanis yang tidak semua 41 puskesmas yang ada di Kota Palembang ini memiliki senam lansia. Nah, kita Puskesmas 23 Ilir memiliki senam prolanis ini. Di tahun 2018 kita ada pesertanya hanya 5 orang gitu. Oh gitu, begitu dibuka hanya 5 orang. Setelah kita buka nih di tanggal 4 Januari 2019 dan kemudian kita launching di tanggal 24 April 2019, peserta senam lansia kita meningkat sebanyak 35 orang. Jadi meningkat jauh ya? Iya, sangat meningkat lebih jauh sekali. Jadi 35 orang. Nah, kemudian setelah dari sini kita melihat setelah berjalannya Cuko Pistel ini sendiri, di sini kita dapat memberikan penyuluhan, memberikan masyarakat yang khususnya lansia 60 tahun ke atas ini terjamah oleh kita para petugas kesehatan. Kita ada kunjungan rumah, home care dan yang lain-lain seperti itu. Sebelumnya tuh batasan lanjut usia itu dari umur berapa ke berapa ya Pak? Ini kalau untuk lansia sendiri 60 tahun. 1 detik udah satu masuk lansia. 60 ke atas berarti ya? Berarti 60 ke bawah tuh bukan masuk lansia? Iya, mungkin masuk dalam kategori pralansia di situ. Oh gitu. Tapi di sini kita Cuko Pistel sendiri diprioritaskan untuk mereka lansia yang diperkhususkan lagi untuk mereka yang lansia tidak potensial. Tidak potensial, berarti tidak potensial itu seperti penjelasannya tadi, dia tidak punya pendampingan atau
disabilitas gitu ya? Iya, tidak ada pendamping di rumah, mungkin hidup sendiri, karena kita paham sendiri untuk di Puskesmas 23 Ilir di wilayah kita, Kelurahan 23 dan 24 Ilir, ini termasuk wilayah dalam kategori kumuh di Kota Palembang. Oh gitu. Dan kita ketahui juga masyarakat kita yang ada di sini, kita lebih banyak masyarakat di rumah susun. Nah, sedangkan rumah susun ini bukan masyarakat yang ada di wilayah kita, tetapi mereka terkadang lebih banyak mereka hidup sendiri seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi memang butuh pendampingan ya Sangat lansia sekali, ini iya. gitu. Berapa banyak tuh di dalam satu kelurahan itu lansianya? Udah terdata kan pasti ya? Iya, kalau untuk lansia sendiri memang kalau dibanding dengan mereka yang usia produktif kan jujur di sini memang lebih sedikit. Iya. Dan untuk data kita di tahun 2017 saja Dinas Kesehatan Kota Palembang ini sekitar 11,8% dari masyarakat yang ada di Kota Palembang. Untuk Nah, ini lansianya aja nih. untuk lansianya saja. Nah, di sini kami memang membedakan dari 41 puskesmas yang ada di Kota Palembang. Kami pengen masyarakat kami khususnya lansia ini menjadi prioritas kami seperti itu. Nah, ini bentuk layanan Cukopistel ini sendiri kan curhat komunikasi nih. Kalau curhat kan berarti apa tidak ada batas gitu dalam apa yang mau dibicarakan sama ibu atau bapak, kakek-kakek, nenek-nenek ya jatuhnya gitu ya. Nah, ada nggak batasan bisa ngomong apa aja gitu? Sangat menarik Bu Ika. Di sini kita untuk Cukopistel sendiri ya. Kita di sini kenapa saya membawa ada kartu nama di sini? Ini yang beda dari kita. Kita memberikan pelayanan untuk di puskesmas kita khususnya Cukopistel. Kita pelayanan kita kan sampai jam 14.00 atau jam kerja sampai pulang kerja kita. Nah, di sini kita menerima untuk pelayanan Cukopistel ini sendiri kita memiliki tim. Nah, tim ini sendiri bukan hanya satu orang yang bisa berjalan, tetapi di sini ada dokternya, ada perawatnya, ada petugas gizinya, kemudian ada laboratorium dan kemudian ada program-program lintas sektor yang lainnya. Nah, di sini mereka siap membantu lansia yang ada di wilayah kita dari pukul 14.00 sampai pukul 20.00. Jadi melanjutkan dari yang jam kerjanya puskesmas ya? Iya, itu yang jadi unggulan kami di sini. Kami tidak sungkan-sungkan atau tidak segan datang ke rumah lansia apabila mereka termasuk dalam kategori lansia tidak potensial. Kami datang ke sana dan ini pun sudah menjadi kewajiban kami karena bukan hanya sekedar inovasi tetapi kami harus menjalankan. Menjalankan ya. Biasanya paling banyak nih dari mulai di launching kemarin, paling banyak masalah atau yang dikomunikasikan dari lansia itu melalui pelayanan ini apa aja nih? Yang paling banyak gitu? Yang paling banyak di sini untuk lansia sendiri sudah jelas kalau sudah masuk ke umur 60 tahun ke atas, di sini lebih banyak mereka cenderung penyakitnya seperti hipertensi. Masalah kesehatan ya? Masalah kesehatan, masalah kesehatan, hipertensi, kemudian diabetes mellitus, ada artritis, kemudian ada penyakit-penyakit yang lainnya. Kalau kayak gangguan kejiwaan gitu ada nggak? Kalau gangguan kejiwaan, kalau untuk terdata di kita 23 Ilir, alhamdulillah harusnya nggak ada. Belum ada ya? Ada yang usia produktif banyak. Oh gitu ya, usia produktif malah lebih banyak ya? Lebih banyak kita kalau untuk orang dengan gangguan jiwa. Nah ini pelayanannya hanya bisa buat lansia aja atau misalnya kita membutuhkan pelayanan dari puskesmas terus kita hubungi gitu? Gini. Dilayani apa enggak gitu? Iya, kalau ini sendiri kita mencantumkan dengan kartu nama Dr. Tria Ayu Pratiwi ini adalah dokter fungsional kita sebagai ketua atau koordinator dari pengelola program ini. Kita hanya melayani untuk lansia saja, gitu. Khusus yang Cukopistel. Karena emergensi gitu. Emergensi di luar jam pelayanan kita. Gitu. Hambatannya ada nggak pada saat pertama sekali kayaknya kita buat project ini nih? Hambatannya apa tuh kan? Kalau di luar dari jam kerja kan berarti harus ekstra ya. Nah, ada nggak kendalanya selama ini? Kalau hambatannya, pertama kita kemarin kan oleh karena ini adalah lintas sektor, yang pasti kita sudah jelas nih kita kerjasama dengan pemerintah Kota Palembang ya. Terima kasih kepada Wali Kota Palembang yang support sekali. Kemudian ada juga staf ahli di bidang kesehatan juga support sekali program ini. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Palembang, Kecamatan, Bukit Kecil, Lurah 23, 24 Ilir dan semuanya ini sangat berperan membantu kami di sini. Nah hambatannya mungkin di sini yang tadinya mereka kayaknya
cukup rumit nih, cukup sulit untuk kegiatan seperti ini. Tetapi karena ini adalah kekuatan kami di Puskesmas 23 Ilir, pengennya kami seperti ini, tolong bekerja dibantu. sama ya. Iya, itu untuk yang kita lintas sektor. Sedangkan untuk lintas kita sendiri di lintas program, ya namanya kerja di luar jam pelayanan, ya mereka pasti berpikir kira-kira ada nggak insentifnya, nah, gitu ya. Tapi di sini nol. Di sini nggak ada sama sekali. Jadi memang lansia-lansia yang membutuhkan pendampingan itu tidak ditarik biaya. Mereka tidak ditarik biaya dan kemudian kita sebagai nakes sendiri tidak memberikan insentif sendiri. Insentif kepada petugas yang datang gitu. Nah, kalau dari segi sistem nih, untuk sistemnya sendiri kan ini berarti kalau kita datang ke puskesmas nanti ngambil kartu nama ini apabila emergensi perlu, terus lansianya bisa telepon gitu ya, dalam bentuk telepon berarti ya. Nah itu call centernya itu free atau berbayar tuh? Kalau untuk call center sendiri sudah jelas berbayar ya, sudah pasti berbayar. Tetapi di sini kita tidak semua orang yang ada di wilayah kita berikan kartu nama. Di sini kita memberikan kartu nama untuk semua lansia yang ada di wilayah kerja kita. Semua mereka sudah mempunyai kartu nama ini. Dan memang keterbatasannya dikarenakan lansia, jadi otomatis untuk kontak ini cukup sulit. Terkadang kami mendapatkan laporan dari pihak tetangga. Iya benar, karena kan untuk lansianya dianya sendiri kesulitan misalnya kan lagi kondisi sakit terus mau nelpon tuh gimana gitu. Berarti sosialisasinya tidak hanya kepada yang bersangkutan ya, tetapi orang di sekitarnya gitu. Seandainya memang membutuhkan ya ada nomor teleponnya gitu ya. Jadi itu berapa lama tuh waktunya dari mulai telepon sampai petugas datang ke rumah itu? Kalau untuk datang ke rumah itu karena kita ada yang beberapa orang dalam tim standby karena rumahnya juga ada di lokasi di dekat rumah susun. Terkadang mereka kurang lebih sekitar 15 menit mereka sudah sampai di sana. Kecuali mungkin dokternya oleh karena tidak berdomisili di sana, mungkin sekitar 30 menit baru tiba di sana. Gitu. Ada peningkatan nggak atau efeknya dari dengan adanya pelayanan Cukopistel ini? Terus ada peningkatan kualitas hidupnya lansia itu, mungkin setelah adanya senam lansia tadi mungkin lebih sehat atau memang lebih teratur gitu hidupnya? Jelas kalau misalnya untuk peningkatan sudah jelas pasti gitu ya. Yang pertama kita tadi mungkin di awal kita tidak mengetahui kira-kira lansia yang ada di wilayah kita siapa saja. Dengan adanya seperti ini kita sudah mulai terdata. Yang pertama terdata, kemudian di sini pasienkes kita bukan hanya menerima kunjungan sakit, tetapi kita bisa melihat kunjungan sehat. Dengan kunjungan sehat seperti ini, kita dari pihak puskesmas sendiri memberikan mereka rutin pemberian obat di dalam 1 bulan. Kalau walaupun kita tidak datang ke rumah mereka, tetapi kita bisa kontak melalui via phone, telepon tetangga atau telepon lansia itu sendiri. Gitu. Nah, saat ini berarti pelayanan ini hanya untuk di kelurahan Puskesmas 23 Ilir ya, dan 24. Berarti belum menjamah kemana-mana ya, karena mungkin dari segi waktu dari mulai untuk pelayanannya sendiri harus lebih efektif dan efisien ya, karena dekat situ gitu. Nah, kalau untuk sosialisasinya melalui puskesmas di kelurahan itu aja atau memang sudah ada bentuk web atau di sosial media, Pak? Kalau untuk sosial media dan web kita sudah ada kayak seperti Instagram ya, Instagram, Facebook yang ada di puskesmas sudah jelas kita keluarkan di sana. Nah kemudian ada poster-poster juga dan kita kerjasama dengan lurah karena kita pemangku kepentingan yang ada di sana harus kita gandeng ya, karena di situ kita RT, RW, lurah. Dan seperti contoh hari ini kita tadi sudah saya dapatkan aduan untuk pelayanan lansia dan alhamdulillah sebelum saya berangkat ke sini tim kita sudah turun ke lapangan. Udah sempat ke lapangan dulu ya. Pelayanan lansia insya Allah bisa membantu beliau untuk menjadi lebih baik. Harapan kedepannya untuk pelayanan ini seperti apa, Pak? Misalnya ada beberapa hal yang perlu disempurnakan atau mungkin pengembangan dalam wilayah gitu. Kalau untuk harapan kami di Cukopistel ini karena kita sudah punya mutu di Cukopistel, kami berharap untuk khususnya lansia siapapun itu, terkhusus untuk yang mereka yang berada di wilayah kerja kita berharap pengennya mereka itu aktif, sehat, kemudian produktif dan mereka juga bisa melakukan rutinitas tanpa ada bantuan orang lain. Seperti itu. Mandiri karena ya, mereka lebih sehat mandiri dan mandiri ya gitu. Itu. Nah, pesan dan kesannya nih untuk sahabat inovasi di rumah nih seperti apa nih? Karena bentuk pelayanan kita terhadap masyarakat juga bisa dijadikan sebagai inovasi ya, Pak ya. Nggak melulu harus berdasarkan teknologi atau gimana gitu. Nah, ada pesan dan kesan nggak nih? Kalau pesan dan
kesan kalau pesan kita yang pasti tidak menutup kemungkinan semua orang yang ada di sekitar dan kita sendiri pasti akan sakit. Nah, jadi manfaat kita tetap menjaga kesehatan. Kami tidak hanya khusus untuk lansia, tetapi untuk semua umur, tidak ada batasan. Kemudian kesannya memang untuk membuat suatu inovator atau inovasi seperti ini memang cukup rumit, cukup sulit. Tetapi kalau misalnya hasilnya ada hasil yang baik. Itu adalah kepuasan tersendiri bagi kami seperti itu. Jadi apalagi itu ada kita ini adalah pelayanan publik gitu ya. Betul. Jadi lebih baik kalau ada ide tuh langsung action aja ya. Iya. Nanti kerumitan-kerumitan itu mungkin akan mengerucut sendiri seiring dengan banyaknya bantuan dari pihak-pihak lain gitu ya. Karena kalau nggak kerjasama, inovasinya juga nggak mungkin bakal berjalan gitu ya. Apalagi pelayanan publik gitu ya. Ada yang mau diucapkan nggak Pak? Terima kasih untuk siapa gitu? Oke, terima kasih yang ingin kami sampaikan dukungan dari pihak pemerintah Kota Palembang ya, Wali Kota, pemerintah Kota Palembang, Wakil Wali Kota Palembang beserta jajaran. Kemudian di sini Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang sudah recommended, sudah mensupport kami di inovasi kami, Dinas Kesehatan Kota Palembang juga. Kemudian untuk Kecamatan Bukit Kecil khususnya beserta jajaran, kemudian Kelurahan 23 Ilir, 24 Ilir beserta jajaran semuanya dan tim Cukopistel itu sendiri dari Puskesmas 23 Ilir. Ayo kita sama-sama teruskan kita sama-sama meneruskan dan sama-sama kita membuat masyarakat yang ada di wilayah kita sehat. Gitu. Waduh, ini menginspirasi sekali ya, karena dengan ide yang datang dari Pak Madi seketika dapat support dari seluruhnya sehingga bisa bermanfaat langsung pada masyarakat terutama lansia ya. Terima kasih Pak Madi atas kehadirannya, udah berbagi informasi ini tentang kita. Mudah-mudahan harapan kedepannya Cukopistel bisa terus berkembang, lebih bermanfaat lagi, nggak hanya di 23 Ilir, 24 Ilir, tapi di Kota Palembang ya. Karena pelayanannya di luar juga kalau mau ini replika. Iya, tapi harus susah kesananya ya, gitu. Ada kendala lagi gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan. Setiap inovasi itu pasti ada jalannya kalau kita bisa mencari solusinya gitu. Sahabat inovasi, kesehatan tuh sangat penting, tidak hanya pada anak-anak tetapi juga kualitas hidup bagi lansia. Tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Terima kasih, bertemu lagi dengan podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.